Bapak Ibu, kita semangat ya hari ini ya. Sama-sama kita akan mendengarkan sesuatu yang luar biasa, penting buat kita. Begitu. Ya. Kita akan memulai acara ini dengan kita mau bersyukur. Pada pilihan kalimat A sampai E dalam setiap kelompok pertanyaan dengan memberikan poin 5 apabila Bapak Ibu merasa paling dicintai. Bapak Ibu, kita lihat di sini ada 4 icon ya, emosi. Anak-anak itu terbentuk ya, lahir sebuah keluarga baru yang diberkati Tuhan. Dan ini layak dirawat, layak dipertahankan, layak orang dengan bahasa kasih hadiah. Nggak butuh barang-barang mahal, Bapak Ibu. Salah satu hadiah paling berharga buat anak kita dari orang tua adalah anak-anak kita yakin bahwa papa, mama, suami, istri saling mencintai. Izinkan saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu adalah seorang pejuang yang hebat. Kenapa saya bilang hebat? Kenapa papa, mama saya bilang hebat? Karena sejak kecil papa, mama, bapak, ibu, kita semua sudah berjuang melalui banyak hal yang sulit di masa anak-anak. Kita mempergunakannya dengan bahasa kasih, dengan hadiah. Saya sudah sepakat dengan mamanya. Pokoknya kalau tidak boleh ya satu suara, kita tidak bolehin gitu. Mau gimana pun ya tetap harus pegang. Apakah bapak ibu anaknya begitu sulit untuk diatur atau sangat mudah diatur? Nah, kalau kerjaan PR sih untuk kegiatan-kegiatan sih dia oke sih, dia enggak ini karena mamanya aja yang agak sibukan, jadi kadang suka malam langsung di-push semua PR gitu. Sejauh ini sih Vio fine sih Bu untuk belajar, mengerjakan tugas malah dia minta Tugas gitu kan. dia yang minta memang gitu, bahkan bukan tugas doang, apapun kegiatannya gitu, bahkan walaupun itu kegiatannya belajar, dia suka, maksudnya dia udah terbiasa mungkin ya dari kecil kan, memang saya kan banyak ajarin dia edukasi gitu. Sebenarnya dari Devon mah nggak ada, Devon semangat nggak? Semangat ya, Ya, aktivitas mah dia paling semangat, malah kadang kita udah capek dia bilang belum. Dari mulai hari ini sampai 3 bulan ke belakang, apakah bapak ibu lebih banyak marah-marah atau tuntutan, atau memberikan sesuai dengan kebutuhan bahasa kasih anak dari bapak ibu? Lebih banyak menuntut sih, karena kan saya itu dari dulu didik Joan itu kita nggak pernah gini, kita tahu dia masih kecil, cuman kadang-kadang kita itu lupa kalau dia itu masih kecil. Gitu ya, ajak mereka untuk bermain dulu gitu ya, atau berolahraga dulu, atau satu kegiatan yang memang menyenangkan, tidak hanya duduk diam melihat atau mendengarkan kita ini saja. sama-sama untuk mencari memberi yang terbaik ya, khususnya untuk anak-anak mereka. Apakah bapak ibu ada kesulitan dalam mengenali perilaku anak di rumah? Mungkin hampir sebagian besar ya, karena dengan situasi yang seperti sekarang, anak-anak harus dituntut untuk mereka bisa duduk, lihat ke layar, lihat kita dan teman-temannya gitu ya, untuk mereka Kita kenali dulu gaya belajar anak itu Nah, apa? ketika kita kembali mengingatkan aturan-aturan yang sudah disepakati, saya rasa anak-anak pasti akan melakukannya. Jadi ketika guru-guru memang mensiasati juga dengan melompat gitu, dengan video-video yang menarik. Apakah bapak ibu memahami dan mengenal bahasa kasih masing-masing dari anak bapak ibu? Quality time. Berarti senang diajak main ya Pak? Iya, betul Bu. Dia Iya. senang diajak main sih. Dengan tipikal dia yang kinestetik dan nggak bisa diam, nah ini gimana ya caranya untuk dia bisa nulis? mungkin dengan kegiatan yang kita mau nulis, kita mungkin sering Bapak Ibu lihat video, kita mau nulis aja kita harus merangkap dulu lah, atau kita harus merayap dulu lah. Itu salah satunya kenapa kita pakai metode itu, supaya anak-anak yang kinestetik itu juga tidak terfokus untuk mereka duduk terus Benar kan nulis. kalau mungkin anak-anak kayak gitu tuh butuh sampai dalam berapa tahun supaya dia bisa keluarin semua emosi dia, akhirnya dia bisa redam.
memang benar begitu kan? Akan ada tahap dia akan mature sendiri, lama-lama dia akan bisa mengontrol emosionalnya sendiri. 3 bulan ke belakang nih, apalagi lagi situasi begini ya, Bapak Ibu kerja gitu kan, di rumah harus masih melatih anak-anak. Apakah itu memancing emosi Bapak Ibu? Ya kalau pengalaman papanya nemanin Prisco belajar sih ya, karena kadang banyak emosinya juga. Ya, kalau untuk kelas online sih rasanya nggak masalah ya. Yang untuk kegiatan offline-nya ya, saya rasa ya adalah memancing emosi dengan mamanya, mungkin ya adalah memancing emosi karena mungkin kadang dia dikasih tahu begini caranya, ayo coba, salah. Seimbang lah ya. Ya kalau pas kita kasih tahu dia tidak ngikutin, ya marah sedikit, ya udah dia nurut. Kalau belajar online gitu kayaknya kadang susah diatur, kadang gampang gitu. Karena lagi enak gitu, lagi baik, lagi mau dengar. Karena kan setiap hari sama bude gitu, jadi nggak terlalu yang gimana. Jadi anaknya teratur, bangun pun tidur pun teratur, bangun pagi pun maksudnya kalau misalnya mandi dia takut terlambat buka Zoom, jadi dia tuh mau duluan. Kalau Karelita di rumah, dia termasuk anak yang taat sih. Kalau saya misalkan bilangin apa-apa dia mengerti. Jangan jemu-jemu seperti Tuhan. Kita punya kasih Tuhan, jangan jemu-jemu untuk menegur, lalu menegur dengan kasih gitu, mengampuni. Seperti itu Bapak Ibu.